Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Febriola Waluyo Pirits. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Petra, Jakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi kami pada hari ini. Kami memperoleh kekuatan, semangat, dan sukacita di pagi hari ini karena kasih Tuhan. Dan berkatilah kami saat ini melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah melalui karunia Roh Kudus kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada saat ini menjelaskan tentang kisah pemberitaan Injil Kristus yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas di Tesalonika. Pada ayat 1 hingga ayat yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa ketika mereka sampai di Tesalonika, mereka mulai mengajar di rumah ibadat Yahudi. Di dalam pengajarannya, Paulus menerangkan secara terperinci bahwa Mesias, yaitu Yesus, yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dampak pemberitaan Rasul Paulus sangat besar, bahwa banyak orang yang tergerak hatinya dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus, baik dari kalangan orang-orang Yunani dan juga perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak menerima pengajaran dan pemberitaan Paulus, mereka menjadi iri hati dan mereka mulai menghasut dan mengajak beberapa penjahat di pasar untuk menangkap Paulus dan Silas di rumah Yason. Mereka benar-benar membuat kekacauan dan keributan besar di Tesalonika. Mereka menyampaikan tuduhan bahwa Paulus dan Silas bertindak melawan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yang bernama Yesus. Sikap orang-orang Yahudi ini membuktikan penolakan mereka terhadap kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya karena mereka tidak memahami pemberitaan Paulus dan Silas, yaitu tentang Yesus yang adalah Mesias. Tidak seperti orang-orang Yunani dan beberapa perempuan terkemuka yang begitu merasakan kasih Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka sehingga mereka percaya bahwa Mesias ialah Yesus Kristus.
Tindakan orang-orang Yahudi ini berhasil membuat para pembesar dan orang banyak yang mendengar hal itu menjadi gelisah, tetapi kemudian Yason memberi jaminan bahwa Paulus dan Silas tidaklah seperti tuduhan orang-orang Yahudi itu. Mereka pun akhirnya melepaskan Paulus dan Silas. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah yang menggerakkan Yason dapat bertindak seperti itu? Ya, tentu saja karena kuasa Roh Kudus di dalam dirinya membuat ia berani menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus, membuatnya memiliki kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menghayati bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa berani memberitakan Yesus Kristus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Selagi ada waktu dan kesempatan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Meskipun kita mengalami berbagai tantangan dan penderitaan, marilah tetap memberitakan Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan kita. Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan apapun, sehingga kita tetap berani memberitakan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Dia yang menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi seluruh umat manusia. Mari kita belajar dari Paulus, Silas, serta Yason, juga para rasul lainnya, yang terus berani memberitakan Injil Kristus meski tantangan dan kesulitan datang silih berganti. Ya, karena kasih mereka kepada Kristus, karena kasih mereka kepada sesama teramat besar, membuat mereka tetap setia, sabar, bertekun di dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kasih itu akan memancar kepada sesamanya. Ia akan dimampukan oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada sesamanya. Ia tidak akan punya alasan untuk tidak mengasihi sesamanya. Ia tidak akan merasa lelah untuk terus memahami dan mengasihi orang lain. Hal inilah yang membuat kita menyadari bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita ditentukan untuk hidup bersama dengan orang lain. Tuhan menghendaki kita semua supaya kita bersikap menerima satu sama lain, membuka diri sebagai makhluk sosial, hidup bersama dengan orang lain, dan bermasyarakat dengan saling memperhatikan, saling menolong, dan juga saling melayani. Karena oleh kasih, kita akan melihat kebenaran, dan di dalamnya kita akan semakin menyadari arti hidup dalam perbedaan. Meski terdapat perbedaan, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan bahkan menghasut orang lain. Tetapi justru damai sejahtera yang kita hadirkan dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan melengkapi kita semua untuk terus bersaksi dan memberitakan tentang Yesus Kristus lewat kata dan perbuatan, agar semua orang dapat mengenal karya kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang melayakan kami untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan selalu menguatkan kami untuk tetap setia dan bertekun melayani Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar tidak hanya kami ya Tuhan yang merasakan betapa besar kasih-Mu, tetapi orang lain juga. Kami menyadari Tuhan, ketika kami melayani dan bersaksi akan kasih dan firman-Mu,
Seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga membuat kami terus berjuang dan berani bersaksi tentang kuasa-Mu, tentang firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami bersungguh-sungguh melayani dan bersaksi tentang kasih-Mu ya Tuhan, walau dalam pergumulan berat sekalipun, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu memiliki kasih yang tulus kepada sesama kami, agar kami dapat hidup bersama dengan orang lain, berbagi kasih dan menjadi pembawa damai sejahtera meskipun terdapat perbedaan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi seluruh pemirsa Morning Call dan Night Call GPIB dimanapun berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam karya, keluarga, dan pelayanan. Bahkan bagi mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk program Morning Call dan Night Call GPIB, kiranya selalu mendatangkan sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah juga seluruh tim kerja program Morning Call dan Night Call GPIB yang terus berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang ada. Kami juga berdoa untuk persiapan persidangan GPIB di bulan Oktober mendatang. Tuhan memberkati agar dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Untuk berkenan Tuhan pakai menjadi alat kesaksian-Mu ya Tuhan, agar nama-Mu yang kudus semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikianlah program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.